Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Isra Kimna Asifa, dengan NIM 14014211186 dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan merupakan proses tumbuhan dalam memperoleh tumbuhan baru yang sesuai dengan induknya untuk memperbanyak keturunan, serta dapat dilakukan secara generatif ataupun vegetatif. Setelah ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin atau seksual, karena ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Peleburan dua sel gamet tersebut dinamakan pembuahan. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi dua, yaitu pada biji tertutup dan biji terbuka. Kemudian kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan generatif pada biji tertutup atau disebut juga dengan angiospermae. Tumbuhan angiospermae mempunyai alat kelamin perkembangbiakan generatif berupa bunga. Bagian-bagian bunga yang berfungsi sebagai organ reproduksi adalah benang sari atau organ pada kelamin jantan dan putik pada organ kelamin betina. Kemudian, penyerbukan angiospermae adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Ini merupakan contoh tumbuhan pada perkembangbiakan generatif biji tertutup, yaitu ada tanaman jagung dan juga tanaman padi. Kemudian perkembangbiakan generatif pada biji terbuka atau disebut juga dengan gimnospermae. Tumbuhan berbiji memiliki sel kelamin jantan, gamet jantan, dan sel kelamin betina, yaitu gamet betina. Alat reproduksi tumbuhan gimnospermae adalah konus atau disebut juga dengan strobilus. Pembuahan yang terjadi pada tanaman gimnospermae dinamakan pembuahan tunggal. Ini merupakan contoh dari perkembangbiakan generatif pada biji terbuka, yaitu ada pohon pinus dan juga pohon melinjo. Kemudian kita akan membahas mengenai penyerbukan pada perkembangbiakan generatif. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penyerbukan dapat terjadi karena bantuan dari luar seperti angin, hewan, air, dan manusia. Yang pertama adalah angin atau anemogami, yaitu serbuk sarinya kering atau ringan dan mahkota bunganya kecil. Contohnya seperti pada tanaman jagung dan rumput-rumputan. Yang kedua ada hewan atau disebut juga dengan zoidiogami, yaitu serangga, burung, kelelawar. Bunga menghasilkan madu atau mengeluarkan aroma, yaitu seperti bunga aster dan bunga kamboja. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Manusia seperti pada tumbuhan vanili dan salak. Kemudian yang keempat adalah air atau hidrogami, yaitu tumbuhan yang habitatnya di dalam air, misalnya seperti hidrilia. Kemudian, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, namun tumbuhan tersebut masih satu jenis. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, penyerbukan bastar atau hibrid, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas atau jenisnya. Kemudian, selain kita membahas tentang perkembangbiakan generatif, kita juga akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara tak kawin merupakan dasar perkembangbiakan vegetatif, di mana terlihat kesanggupan tanaman membentuk kembali jaringan atau bagian lain. Pada banyak tanaman, perkembangbiakan secara vegetatif merupakan proses alamiah yang sempurna, tetapi dalam hal lain juga bisa dilakukan oleh manusia. Sebab yang utama dilakukan perkembangbiakan secara vegetatif agar tanaman yang dihasilkan menyerupai sifat hidupnya. Jadi, pada perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara alami dan yang kedua perkembangbiakan bantuan dengan manusia. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Ada 5. Yang pertama yaitu dengan cara tunas.
Dengan cara tunas ini, sistem perkembangbiakan pada tunas terdiri dari tunas batang, tunas akar, dan tunas daun. Ini merupakan pohon pisang, yaitu contoh dari tunas batang. Ini merupakan pohon cemara, merupakan contoh dari tunas akar, dan ini daun cocor bebek merupakan contoh dari tunas daun. Yang kedua yaitu ada umbi. Umbi berdasarkan cirinya dapat dibedakan atas umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Ini yang pertama adalah contoh dari umbi batang, yaitu pada tanaman ubi. Yang kedua ada umbi akar, yaitu dari tanaman wortel. Dan umbi lapis, ini merupakan dari tanaman bawang merah yang berlapis-lapis. Kemudian yang ketiga yaitu stolon. Stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya yaitu pada tumbuhan stroberi. Kemudian yang keempat ada rizoma. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya yaitu pada jahe. Jadi jahe itu tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah. Kemudian yang kelima ada spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan selain tumbuhan biji. Contohnya pada tanaman lumut. Kemudian setelah kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada cangkok. Cangkok merupakan pembuatan cabang batang tanaman menjadi berakar, contohnya pada tanaman jambu. Kemudian yang kedua ada stek. Stek merupakan penanaman bagian potongan pada tumbuhan, contohnya pada tanaman singkong. Kemudian yang ketiga ada okulasi. Okulasi merupakan penempelan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon lain yang masih sejenis. Contohnya pada pohon belimbing. Kemudian yang keempat yaitu menyambung. Menyambung merupakan bagian pucuk dahan atau pohon disambung ke dahan yang lain yang sejenis. Contohnya adalah pada pohon kopi. Kemudian yang terakhir yaitu merunduk. Merunduk merupakan cabang yang dirundukan dan ditimbun di tanah. Contohnya pada tanaman alamanda. Ini merupakan daftar rujukan yang saya buat untuk presentasi pada kali ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.